وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Istiqomah kalau bahasa agama kita, mengerjakan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu satu keutamaan, tinggal sekarang konsisten, amalin nggak? Udah tahu kelebihan puasa Senin Kamis, baik, mulai kita kerjakan, jangan bolong-bolong. Istiqomah kerjakan, zikir pagi petang, sedekah rutin harian, membaca beberapa ayat Al-Quran, misal contoh umroh dan haji, apa saja ibadah-ibadah ini, maka tinggal konsisten untuk menjaganya. Nah, untuk konsisten ini istiqomah ada 4 kiat dari saya. Yang pertama, ilmu, majelis ilmu. Hadiri majelis ilmu seperti ini, apakah online atau offline, itu pengaruhnya besar sekali. Karena Allah memberikan keberkahan di ilmu itu sendiri. Kapan kita selalu hadir di majelis ilmu, kita akan memiliki dasar, ya, fondasi kenapa kita harus kerjakan itu. Yang kedua, amalkan. Ini kiat istiqomah yang kedua. Banyak orang tahu tentang keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha, zikir pagi petang, puasa sunnah, sedekah, jenguk orang sakit, waktu orang tua, tapi nggak diamalin. Tahu teorinya, oh itu saya sudah tahu. Saya pernah dengar kok di majelis ini, saya pernah dengar kok dari kaset atau ceramah ini atau YouTube ini atau Instagram ini, tapi nggak diamalin. Kenapa nggak diamalin? Nah, di poin kedua ini, kiat istiqomah yang kedua, untuk mengerjakan sebuah ibadah, ini bahasa saya pribadi Bapak Ibu sekalian, harus dipaksakan. Mulai sekarang, nanti malam, saya akan paksakan, bahasa agama kita mujahadah, saya akan sholat malam. Karena kalau kita tidak paksakan diri, tidak akan pernah sholat malam. Syaitan nggak mau buku amal kita di hari itu terisi dengan pahalanya. Harus mulai sekarang, ya. Dan supaya kita mau mengerjakan, baca keutamaannya, ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau kerja satu ibadah apapun, cari tahu dulu tentang keutamaannya. Zaman dulu orang repot nih kalau mau cari keutamaan, karena dia harus cari kitab-kitabnya keliling. Sekarang di handphone kita, ketik di Google keutamaan sholat malam, banyak sekali artikel, ceramah di YouTube, di Instagram, di apapun media sekarang, keutamaan sholat malam, Ustadz Fulan, atau tidak usah tulis ustadznya pun akan keluar banyak sekali ceramah tentang keutamaan sholat malam. Nah, kita lebih mudah kalau kita tahu apa yang dijanjikan di ibadah itu dan kita jadikan sebagai target pengejaran kita, kita akan maksimal dalam ibadah. Oh, ternyata sholat malam itu Allah turun ke langit bumi sepertiga malam, menerima doa, mengampuni dosa, memenuhi hajat-hajat, gitu kan. Oh, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita adalah sholat malam. Kita kejar keutamaan itu. Pernah dengar nama Zubaidah, julukan ini, ya, namanya dia Amatullah. Ini adalah seorang ratu, istrinya Harun Rashid. Harun Rashid ini seorang khalifah di zaman Abbasiyah. Biasanya kami kalau lagi city tour di Mekah, lagi umroh, biasanya saya sampaikan kisah beliau. Karena kalau Bapak Ibu lagi umroh satu waktu, kalau dari Arafah menuju ke Muzdalifah, kita biasa lewatin tuh di sebelah kanan jalan, umumnya bus-bus lewatin, ada satu kayak benteng kecil, kayak tembok itu panjang sekali. Itu dulu dibuat oleh Zubaidah. Sebenarnya Zubaidah ini julukan, ya, artinya ini terjemahnya mentega, ya, mentega. Karena ini putri ini namanya Amatullah, sangat cantik, kulitnya sangat bersih, orangnya putih, cantiklah dia, sempurna secara fisik, dan dia juga baik akhlaknya, baik juga imannya, suka sekali sedekah. Tidak ada satupun kesempatan jihad, kesempatan bangun masjid, bantu orang susah, gali sumur, kecuali dia ikut, terkenal sekali. Sampai semasa hidupnya pun orang sudah pada jadikan buah bibir, bahasanya itu Zubaidah ini pasti masuk surga. Sampai pernah dia di antara kota Taif sama kota Mekah itu banyak sumur-sumur. Per 1 kilometer atau 1,5 kilometer itu ada sumur. Nah, itu dibangun oleh dia yang gali itu. Sampai sekarang masih berfungsi sumurnya. Sudah ribuan tahun ini, Masya Allah, Allah berkahi. Jadi dia buat dari Irak, karena dulu kerajaan Abbasiyah pusatnya di Irak. Jadi dia buat dari Irak supaya memudahkan jemaah haji, itu ambil air dari situ. Kemudian kan mereka dulu tidak ada kios-kios kayak kita sekarang jual air. Jadi mereka ambil dari sumur. Ya, kemudian habis lagi, mereka jalan lagi, isi lagi di sana, begitu terus sampai ke Mekah. Nah, yang saya bilang kayak benteng antara Arafah sama Muzdalifah itu juga dibuat dari uang pribadi beliau, dan beliau bayar beberapa ratus ekor unta itu untuk mengangkat air Zam-Zam dari Masjidil Haram, ditaruh di situ sehingga diminum oleh jemaah haji gratis.
Itu begitu luar biasa amalnya dia. Dan masih banyak amal-amalnya. Tapi ada sebuah kisah saya temukan dalam beberapa buku disebutkan. Waktu Zubaidah ini meninggal, ponakan kesayangan dia mimpi. Kan dalam mimpi nggak bisa direkayasa, karena pasti terjadi begitu saja. Komunikasi pun kita nggak bisa atur gitu ya. Intinya si ponakan ini mimpi, dia lihat tantenya dalam mimpi, lalu dia mengatakan, "Tante, bagaimana Allah membalas Anda? Bagaimana dengan semua pahala sedekah, orang semua jadi buah bibir Zubaidah ahli surga?" Kata Zubaidah dalam mimpi ini ya, Allahu a'lam kemudian, tapi dia mengatakan, tidak ada yang diterima sama Allah, karena dulu saya kerjakan riya. Tetapi Allah memaafkan saya dengan sholat malam yang biasa saya kerjakan. Karena sholat malam tidak ada orang lihat antara sama Allah, jadi gara-gara itu Allah memaafkan kesalahan saya semua. Subhanallah, seperti itu kita harusnya memahami tentang sholat malam tadi ya. Jadi kejar dulu keutamaannya, kemudian baru kita kerjakan. Sama Bapak Ibu mau sholat duha, mau puasa Senin Kamis, mau berbuat ibadah apapun, baca dulu keutamaannya, kemudian kita amalkan, dan harus dipaksakan ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kami para dai hanya bisa bicara seperti di mikrofon, datang ke majelis taklim di masjid ingatkan, tapi kami nggak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu tiap hari ingatkan, ayo sholat Bu, ayo puasa Bu, ayo zakat atau ayo sedekah, nggak mungkin. Maka kita harus lebih engah. Ingat Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Ya. Jadi yang kedua, kita istiqomah ya. Jadi yang pertama berilmu, yang kedua amalkan isi ilmu itu. Tanya diri ibu dan bapak sekalian, kalau bukan sekarang lalu kapan saya amalkan? Mau tunggu ajal datang baru mau amalkan? Nanti bapak ibu hanya nyesal. Oh iya, saya pernah dengar dulu sholat malam tapi saya nggak kerjain. Saya pernah dengar dulu sholat duha tapi saya nggak kerjain. Saya pernah sedekah, saya pernah tahu keutamaannya tapi saya tidak kerjakan. Ini nyesal sendiri nanti. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, komunitas untuk istiqomah. Butuh komunitas. Harus kita duduk sama teman-teman yang baik-baik semua. Nah kayak gini Bapak Ibu lagi duduk ini, terutama ibu-ibu, adalah inilah komunitas kita sekarang, komunitas majelis taklim. Orang-orang baik itu di majelis taklim dan di masjid, bukan di karaoke, bukan di diskotik. Nggak mungkin orang baik di situ, susah. Dalam pandangan agama ya, karena pasti bersahabat sekali tuh. Musik, minuman keras, perzinahan, tambah judi, itu sahabat sekali tuh, kayak satu paket gitu. Sekali masuk diskotik ya sudah, berarti dekat dengan khamar, dekat dengan zina, itu kan dekat semua itu. Sama di majelis ilmu. Berarti dekat dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh, pasti itu sahabat semua itu. Maka kalau kita sudah hijrah menjadi orang lebih baik, wajar. Berarti komunitas kita pun harus berubah. Tetap kita kenal teman-teman lama, tapi bukan menjadi sahabat kita lagi, nggak bisa. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang akan sesuai dengan agama sahabatnya. Itu penting, hati-hati. Sahabat kita. Kalau Bapak Ibu duduk di majelis ilmu seperti ini, sejam kita duduk. Masya Allah sekarang sudah sekitar jam 2. Kita duduk seperti ini. Dengarin ayat, dengarin hadis, dengarin kisah. Pasti beda keadaannya dengan sebelum kita hadirkan. Pasti beda, nggak mungkin sama. Mustahil. Pasti ada perubahan. Tingkatan level iman kita akan lebih bertambah. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana juga kita kalau duduk bersama dengan orang-orang yang buruk, mereka tentang hebatnya perzinahan mereka, tentang perselingkuhan, tentang penipuan, tentang ini, gosipin orang, tentang fitnah, pasti juga kita berpengaruh. Manusia itu sensitif. Saya sering kasih contoh di pengajian Bapak Ibu sekalian. Saking sensitifnya kita dan mudahnya kita terpengaruh dengan lingkungan dan keadaan, kain meja ini saya bisa bedain seketika di saat ini apakah ini kasar atau lembut karena sensitifnya tangan kita. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Telinga kita bisa bedain mana intonasi suara yang keras, mana yang kecil, ya. Kita bisa bedain. Mata kita bisa tangkap ini terang atau ini gelap seketika semua. Jadi jangan bilang saya nonton film India 2 jam saya nggak terpengaruh. Bohong ini. Gimana caranya? Mata kita connect sama hati, telinga connect sama hati, pasti berpengaruh. Sebagaimana kalau kita dengarin ceramah juga sejam 2 jam akan berpengaruh. Nah seperti itu. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau Bapak Ibu merasakan dalam majelis ilmu seperti ini ada tambahan keimanan, ada tambahan ilmu, bayangkan kalau setiap saat kita begitu. Dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain.
di mobil pada saat starter mobil sudah dengarin ceramah, ya kan? Sampai di rumah lagi aktivitas apa ada ceramah yang didengarkan. Jangan bilang tadi kan sudah urusan akhirat, sekarang dunia nggak apa-apa. Kembali lagi ke musik-musiknya yang dulu gitu kan. Akhirnya berpengaruh lagi, berefek lagi. Jadi tidak berimbang antara iman sama dosanya nih ya. Maksudnya bukan tidak berimbang, memang tidak bisa bertemu. Amal soleh punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa ketemu. Nggak mungkin bisa ketemu gitu. Kalau Bapak Ibu masih beramal soleh, tapi juga masih buka pintu dosa, nanti nggak enak di sini, nggak enak di sini. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada orang sholat subuh, dia sholat subuh, tapi dia malamnya mabuk, dia buat dosa mabuk, dia sholat subuh. Sekarang antara dia mabuk, tapi sebentar saya mau subuh nih, nggak enak. Sholatnya terganggu, mabuknya terganggu, kan gitu. Ada orang pakai hijab syar'i, tapi dia masih buka pintu pacaran, dosa. Misal, dia nggak enak, dia mau dipegang, dia nggak enak, terganggu. Karena ini dosa, terganggu dengan pakaian dia juga. Nggak bisa ketemu ini, nggak mungkin ketemu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah, ini timbangan ya, kalau amal solehnya sudah Bapak Ibu nikmatin dan istiqomah di situ 100%, jangan setengah-setengah. Hijrah 100%. Jadi orang baik sekaligus, jangan setengah-setengah. Yang masih ada noda-nodanya nggak usah, sekaligus berubah gitu. Maka nanti akan kita rasakan rasa tidak suka terhadap dosa itu. Contoh misal, kita ambil contoh sini mungkin yang paling sederhana, ibu-ibu sudah pakai jilbab misalnya, sudah istiqomah dengan jilbab tersebut, sudah merasa nyaman. Kenikmatan ibadah itu sudah ada. Nanti kenikmatan dosanya buka jilbab hilang, karena memang sudah dinikmatin ini ya. Kapan ibu lagi duduk di rumah, terus tiba-tiba ada laki-laki bukan mahram nyelonong, ibu lagi nggak pakai hijab, ibu ketakutan, sembunyi, merasa bersalah karena dilihat sama dia. Itu karena sudah ada kenikmatan amal soleh itu. Kita jadi nggak suka lawannya, buka aurat itu kita jadi nggak suka. Nah kita balik sekarang. Kalau ada orang justru buka aurat, nggak ada malunya, semua pakainya kurang kain gitu kan, ya celana pendek, ya bajunya, semuanya kelihatan auratnya. Orang seperti ini dan dia nikmati itu, misalnya, maka lawannya ibadahnya tutup aurat dia benci. Kok orang itu pakai hijab, gak panas apa itu? Nah dia gitu. Jadi nggak bisa ketemu seperti minyak sama air gitu. Kalau Bapak Ibu gabungkan keduanya, masih buka amal soleh, masih buka juga pintu dosa, nah kan dua-duanya nggak nyaman. Harus pilih salah satunya. Nggak bisa tidak. Mau orang bilang apa? Kamu berubah ya, kamu so alim, biarin aja orang ngomong, nggak apa-apa. Lidahnya semua ucapan orang pujian atau cacian hanya sepanjang lidahnya. Apa yang kita khawatirkan? Kita dicaci maki pun cuma sepanjang lidahnya. Kita dipuji pun cuma sepanjang lidahnya. Untuk apa kita khawatir? Kita harus selamatkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak selamatin maka tidak bisa. Komunitas penting, hati-hati. Ya, penting sekali. Pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hadir dalam majelis ilmu seperti ini, sudah mulai, itu biasa memang. Kita akan berubah komunitas. Teman-teman kita yang dulu ajak kita selalu ke diskotik, ke bar, ke maksiat, kita sudah merasa nggak nyaman sama mereka. Mereka pun nanti nggak nyaman sama kita. Tapi kalau mereka telepon jangan nggak jawab. Assalamualaikum, jawab. Ya, Waalaikumsalam. Ayo kita ketemu di diskotik ini. Oh maaf, saya sekarang sudah ikut pengajian, saya sudah taubat. Oh kamu soalim, nggak apa-apa, yuk ikut pengajian saya. Maka 2 kali dia nggak akan telepon lagi. Tapi kalau kita nggak jawab teleponnya, nanti ditelepon terus, gitu kan? Jawab, ajak mereka, siapa tahu menjadi penyebab hidayahnya. Jadi yang ketiga, kiat istiqomahnya. Ilmu yang pertama, buat simbol, tidak ada hari tanpa ilmu. Yang kedua, amalkan dengan cara memaksakan dan baca keutamaannya. Yang ketiga, bentuk komunitas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diistiqomahkan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahasan tentang kesempatan kita kali ini. Dalam pembukaan tadi sudah kita jelaskan tentang bagaimana cerdas mengatur amal-amal soleh itu. Kemudian kita sudah sebutkan poin pertama dalam bab ibadah, yaitu masalah wudu. Baik, kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.